Salah satu ibadah yang sangat sering dianjurkan oleh para ulama untuk dilakukan oleh para umat yang merindukan nabinya adalah memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini perlu mengingat banyaknya keistimewaan salawat yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan selainnya. Secara bahasa, as-salawat merupakan bentuk jamak dari kata as-salat yang berarti berdoa. Karenanya, maka bersalawat kepada Rasulullah SAW berarti mendoakan kebaikan bagi beliau. Ini merupakan pengertian secara bahasa. Namun demikian, apakah perintah untuk bersalawat kepada Nabi memang ditujukan dan dimaksudkan agar umat ini mendoakan beliau? Untuk itu, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW, terdapat banyak penjelasan para ulama tentang hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Setidaknya ada 2 poin besar yang bisa dipahami dari ayat di atas, yakni yang pertama, Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Serta yang kedua, adanya perintah bagi orang-orang mukmin untuk bersalawat dan bersalam kepada beliau. Dari kedua poin besar itu, kemudian lahir beberapa pertanyaan di antaranya. Apa makna salawat yang berasal dari Allah, para malaikat, dan orang-orang mukmin? Bila salawat memiliki makna dasar berdoa sebagaimana dijelaskan di atas, maka apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi? Apakah Allah mendoakan beliau? Bila iya, lalu Allah berdoa kepada siapa? Bila Allah telah bersalawat kepada Nabi, lalu apa faedahnya salawatnya para malaikat dan faedahnya orang-orang mukmin juga diperintahkan untuk bersalawat? Tidakkah salawatnya Allah sudah lebih dari cukup sehingga tak dibutuhkan lagi dari selainnya? Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad berarti rahmat dan keridhaannya kepada beliau. Sedangkan salawatnya para malaikat berarti doa dan permohonan ampun atau istighfar mereka bagi Rasulullah. Adapun salawatnya umat beliau merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah Muhammad SAW. Referensi dari Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, Kairo, Darul Hadis, 2010, Jilid 7, halaman 523. Makna-makna ini tidak saja disampaikan oleh Al-Qurtubi, tapi juga oleh para mufassir di dalam berbagai kitab mereka. Dari sini bisa dipahami bahwa salawat yang disampaikan oleh Allah, para malaikat, dan orang-orang mukmin memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Salawatnya Allah kepada Nabi jelas tidak mungkin diartikan sebagai doa bagi beliau, karena mendoakan kebaikan bagi seseorang berarti memohonkan suatu kemanfaatan bagi orang tersebut dari pihak ketiga. Bila salawatnya Allah dimaknai demikian, maka kepada siapakah Allah memintakan kebaikan bagi nabinya? Jelas ini mustahil. Selanjutnya, ada kesamaan makna antara salawat yang disampaikan oleh para malaikat dan salawat yang dibacakan oleh orang-orang mukmin, yakni sama-sama bermakna doa atau permohonan kebaikan bagi beliau. Dengan bersalawat, para malaikat dan orang-orang mukmin memohon kepada Allah untuk selalu mencurahkan rahmat dan pengagungannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja perlu digarisbawahi pula bahwa yang demikian itu bukan berarti Rasulullah membutuhkan doanya para malaikat dan umat untuk kebaikan diri beliau. Bila Rasulullah butuh terhadap doanya malaikat dan umatnya yang berupa salawat,
maka kiranya salawat Allah kepada beliau sudah lebih dari cukup. Tak ada kebutuhan doa salawat dari selainnya. Berbeda-bedanya makna salawat yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat serta orang-orang mukmin, semuanya sejatinya dimaksudkan untuk satu hal, yakni memperlihatkan pengagungan kepada beliau dan menghormati kedudukan beliau yang luhur sebagaimana mestinya. Hal ini sama dengan ketika Allah memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya. Bukan berarti Allah butuh diingat oleh hambanya, namun karena untuk menunjukkan kebesaran dan kedudukannya. Dalam hal ini, Imam Fakhruddin Al-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan, bersalawat kepada Nabi bukanlah karena kebutuhan beliau kepadanya. Bila Nabi membutuhkan salawat, maka tak ada kebutuhan terhadap salawatnya malaikat yang bersamaan dengan salawatnya Allah kepada beliau. Salawat itu hanya untuk menampakkan pengagungan terhadap beliau, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengingat zatnya semata. Allah tak memiliki kebutuhan untuk diingat. Hal itu semata-mata karena untuk menampakkan sikap pengagungan terhadap beliau dari kita, dan untuk Allah memberikan ganjaran bagi kita atas pengagungan tersebut. Imam Baidlawi dalam tafsirnya menyampaikan bahwa Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi artinya memberikan perhatian dalam menampakkan kemuliaan beliau dan mengagungkan kedudukannya. Sedangkan perintah kepada orang-orang mukmin untuk bersalawat kepada beliau berarti perintah agar mereka ikut serta memperhatikan pengagungan tersebut, karena mereka lebih selayaknya mengagungkan baginda Rasulullah dengan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad. Lebih lanjut, diperintahkannya orang-orang mukmin bersalawat kepada Nabi selain untuk mengagungkan beliau juga dimaksudkan agar salawat menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan pahala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah ruah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Orang yang mendapat salawat dari Allah berarti dia mendapatkan anugerah yang sangat besar darinya. Hal ini bisa dipahami setidaknya dari ekspresi Rasulullah ketika diberitahu malaikat Jibril perihal orang yang bersalawat kepada Nabi akan mendapat 10 salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Rasulullah SAW seketika bersujud sangat lama sekali sebagai rasa syukur bahwa umatnya mendapat anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan bersalawat sekali saja. Dengan demikian, sesungguhnya yang membutuhkan salawat bukanlah diri Rasulullah, namun umat beliau. Sebab, ketika seseorang bersalawat kepadanya, maka ia akan mendapatkan limpahan anugerah dari salawatnya itu. Demikianlah pembahasan tentang alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan keridhaan Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.